kemudian jumlah anggotanya 7 orang, 2 pun ini amatir. Maksudnya amatir itu juga besar berkuasa penuh lagi, jadi kerjanya separuh-separuh, ya. Sehingga tidak ngantor juga. Jadi ya kehormatan ya memang dari segi di undang-undang menyelesaikan kasus manajemen penyelesaian masalah 2014. Kita tidak bisa bekerja kalau tidak membentuk DPD, tim pemeriksa daerah. Dan selama proses 2014 kita menjadi saksi bahwa kalau tidak ada tim pemeriksa daerah nggak bisa jalan pekerjaan kita. Benar. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini dari anggota tim pemeriksa daerah, 2 orang dari tokoh masyarakat setempat setiap provinsi. Ini termasuk daerah-daerah yang banyak masalah. Atau bukan banyak masalah sebenarnya. Daerah-daerah yang kreatif. Masyarakatnya kreatif, mudah mengajukan pengaduan dan laporan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan dengarkan bagaimana laporan angka-angka dari Pak Nur Sadi meskipun desainnya undang-undang tidak eksplisit disebut, tapi kita konstruksi sebagai pengadilan. Banyak yang protes atau yang mengkritik tentang ketua MK, kok sidangnya ke MK, kenapa? Dan dalam prinsip persidangan itu ya harus adversarial, 2 pihak harus dipertemukan. Jadi tidak bisa kita ketemu saksi A dulu, besok ketemu saksi B, tidak bisa gitu. Dua-duanya harus dipertemukan. Masa dia mau bertokan-tokan itu bisa kan? Protes tadi malam. Ini kalau bisa sidangnya jangan dipertemukan antara pemohon karena itu juga tidak bisa. Prinsip pengadilan harus fair, ya dua-duanya mesti didengar secara terbuka. Terbuka. Silakan jawab. Kalau Anda punya persepsi, Anda buktikan. Ya kan ada ukuran-ukuran standar kok. Nah, alhamdulillah melalui cara demikian kita sudah sukses ya menjalankan tugas, sehingga semua perkara insya Allah sampai minggu depan ini ya, kita berusaha tidak ada tunggakan perkara, kita habis itu ya, walaupun itu ada risiko. Jadi kita harus menggunakan prosedur yang ketat, harus tetap, jangan berlama-lama kayak pengadilan pidana. Pengadilan pidana menyelesaikan satu masalah bisa 3 tahun, kita tidak perlu lama-lama. Ini kan urusannya. Negara semakin berintegritas, maka kita menuntut para peserta pemilu pun juga berintegritas. Sekarang belum ada aturannya. Habis peserta pemilu sih yang membuat aturannya, dia sendiri yang membuat, jadi belum ada aturannya. Jadi etika peserta pemilu ini harus dibangun, dikembangkan. Maka harapan kita kepada Bapak Ibu yang mewakili partai politik, tolonglah mulai dipikirkan. Sekarang pun sudah ada kode etik partai politik, sudah ada mahkamah partai, sudah ada. Tapi mari kita letakkan dalam konteks yang lebih besar supaya tradisi membangun etika internal partai politik, internal dari para peserta pemilu itu menyeruak pengaruhnya ke dalam sistem kelembagaan bernegara yang lebih luas dengan mekanisme yang lebih pasti untuk menegakkan sistem etika politik ini. Di pemilih kita undang juga pada kesempatan ini dari kalangan media massa, kita undang juga dari beberapa aktivis LSM, kita undang juga dari perguruan tinggi, dari mahasiswa. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi, berbagi harapan untuk membantu kemajuan Indonesia di masa depan. Kami tidak bisa bekerja kalau tidak mendapat support, dukungan dari saudara-saudara semua, terutama semangat mengajukan. Bukan karena saya orang Jawa Tengah, tapi saya kira itu memang baik-baik orang di tempat-tempat itu ya. Kalau di Madaya kan baik, cuma di Jawa Tengah, Bali itu baik sekali.
pasal ini saudara bisa lihat Aceh? Ya. Apakah karena pasal tsunami itu sudah menjadi lembut, gitu ya? Jadi susah. Dan seterusnya. Oke, kemudian pengaduan jumlah provinsi terbanyak Papua tadi 121, Sumut 102, Jawa Timur 58, Sumatera Selatan 44, 40 Jawa Barat. Saya juga heran dengan Jawa Barat. Ada apa dengan Jawa Barat? Dokter lihat saya kira harus menjawab ya. Tantangan antara Jawa Barat untuk menjawab kenapa di Jawa Barat banyak sekali pengaduan. Begitu ya? Oke. Provinsi semuanya mematikan karena memberhentikan 55 dalam 2 kali anggota KPU di kota Gorontalo. Sedikit tetapi begitu saja mematikan. Pengaduan khusus di tingkat pusat di 23 kasus pengaduan terhadap ketua dan anggota KPU. Nah, di kami berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013 saya ada khusus. Nah, ini kami membagi 2 wilayah pengaduan. Pengaduan ini sekedar wilayah administratif kami, tapi itu tidak harus saudara ketahui. Nah, mari kita langsung saja. Rincian pengaduan pelanggaran kode etik penyerahan mundur berdasarkan jenjang dan wilayah pengaduan pada tahun 2014. Wilayah 1 tadi sudah digambarkan. Ini dulu bagian saja di sini ada lain. Itu efek. Di sekolah itu adalah efek. Efek yang kadang musibah, kadang berkah. Karena nanti dilimpahkan kepada TPD. Ngapain sudah diputus tapi nggak bekerja kan? Nah, mungkin ke bapak saja itu semua. Nah, jumlah sidang reguler ini tadi ya bisa dilihat. Jumlah jarak jauh video conference bisa dilihat. Sidang setempat bisa dilihat. Ya. Kemudian kategorisasi pelanggaran ini dia masing-masingnya dan seterusnya. Tetapi mayoritas dominasi dari angka ini terkait dengan pemilu legislatif. Kemudian grafis jumlah jenis pelanggaran ini tadi ini mendetailkan rekrutmen dan seterusnya. Ya. Saya sampaikan teman-teman saya bahwa persoalan manajemen profesionalisme pemilu insya Allah Anda dengan istiqomah memahami undang-undang, memahami sejumlah tusi saudara-saudara Anda bisa paham. Tapi persoalan integritas di BIMTEK 1000 kali pun tidak bisa kalau Anda tidak mau memperbaiki diri Anda sendiri. Itu yang saya tangkap dari apa yang diceramakan oleh Prof. Juli dan Ibu Bapak di DKPP. Bahwa persoalan integritas ini dibutuhkan peran sentral setiap orang, setiap person penyelenggara pemilu. BIMTEK membantu, panduan membantu, arahan-arahan membantu, tetapi kemudian itu tidak berarti apa-apa tanpa komitmen dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Terima kasih DKPP, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk mereka yang membuat undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu menyatakan bahwa mereka sangat berkehendak, bahkan punya niatan khusus. Ya, saya pakai niatan khusus untuk mengganti istilah ambisi agar penyelenggara pemilu itu benar-benar menjadi manusia setengah dewa. Beberapa orang anggota DPR, saya lihat ini teman-teman jurnalis banyak pada bagian ini tidak perlu dicatat. Memohon maaf pada saya karena telah membuat undang-undang penyelenggara pemilu nomor 15 tahun 2011 terkesan memberatkan KPU, dan mereka menyatakan kami tidak menyangka kalau KPU dan Bawaslu yang terpilih sekarang seperti Anda. Ini pernyataan tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang, dan saya sampaikan bahwa tidak perlu disesali. Tinggal sekarang kita menjalani aja. Sampai di mana kemampuan kita, berarti itulah akhir ikhtiar kita. Maka setelah itu berlakulah takdir. Dan saya selalu sampaikan termasuk di depan forum rapat koordinasi antara KPU
dan DKPP di tahun 2012, 2 tahun yang lalu. Di antara 7 komisioner yang ada di KPU, menurut saya adalah yang paling siap untuk diberhentikan kapanpun. Karena saya sadar dengan konsekuensi bahwa etika itu adalah sesuatu nilai yang sangat tinggi yang setiap orang dan setiap kelompok akan punya cara menilai. Nah, ini sesuatu yang saya kira kita rasakan di lingkungan kerja kita masing-masing. Ada orang yang kerja, dia selalu mengikuti apa yang menjadi tugas. Terserah apakah atasannya hadir atau tidak hadir. Apakah bosnya ada di kantor atau tidak ada di kantor. Apakah ada CCTV atau tidak ada CCTV. Jadi tugas. Terserah apakah atasannya hadir atau tidak hadir. Apakah bosnya ada di kantor atau tidak ada di kantor. Apakah ada CCTV atau tidak ada CCTV. Dia tetap bekerja. Tapi ada mental. Kalau tidak ada ancaman, tidak ada sanksi, tidak ada bosnya, tidak ada atasannya, dia tidak bekerja. Saya, Bapak dan Ibu, belajar tentang bagaimana budaya petani, terutama di perkebunan, yang pekerja tani itu kalau tidak ada mandornya dia tidak mau kerja, terutama orang-orang atau dari suku-suku tertentu. Tapi ada juga yang suku-suku tertentu tidak ada pun mandornya dia tetap kerja. Walaupun tidak semua mandor juga baik. Mandor ini juga dalam klasifikasi yang nanti di akhirat saya kira akan banyak juga yang masuk neraka. Mandor kebun maksudnya. Nakal-nakal ini. Termasuk menjadi kaki tangan imperium. Nah, saya berulang kali menyampaikan kepada jajaran penyelenggara pemilu, mari kita bekerja dengan satu kemandirian yang teguh, berprinsip, berpedoman kepada tata aturan yang ada. Mau Bawaslu ada atau tidak, mau DKPP ada atau tidak, kita harus berpegang teguh pada aturan yang ada. Kalau kita bekerja karena Bawaslu ada, kalau kita bekerja karena DKPP ada, maka kita akan tidak menemukan satu tingkat derajat hasil kinerja yang baik. Karena kita sangat tergantung kepada pihak-pihak yang sesungguhnya hanya menjadi pelengkap dari proses penyelenggaraan tugas dan kewajiban kita, tanpa mengurangi arti keberadaan DKPP dan Bawaslu. Kami perlu tekankan itu berulang-ulang agar benar-benar kemandirian yang dimaksud dalam masa penyelenggaraan pemilu itu ada. Kalau tidak, maka kemudian ini akan bisa melebar. Bukan hanya karena keberadaan DKPP dan Bawaslu saja. Jangan-jangan karena kehadiran kepala daerah, lantas hasil pemilu mereka lupa. Atau kehadiran partai politik dalam proses itu, mereka takut, mereka lupa.
atau preman-preman atau yang lain-lain. Nah inilah yang saya sering tekankan, perlu kemandirian. Hukum pun saya kira dalam proses penegakan hukumnya dia bisa bebas dari tuduhan melakukan pidana hukum karena dia dalam posisi sangat terancam. Nah, kalau kemudian ternyata kejadiannya suka dengan suka, ya harus dipindah, ya kan? Suka dengan suka ternyata individu ini setelah ditawari cocok harganya, ya kan? Maka dua-duanya harus masuk gitu kan? Jadi kalau kira masuk dua orang, ya kan? Karena suka sama suka, ya kan? Nah, terima politik. Lagi katanya partai Indo. Dan itu jelas bagi masyarakat media. Kalau kita lihat dari frekuensi terpaan media bagi masyarakat, televisi itu masih memegang peran utama atau masih paling banyak ditonton oleh masyarakat. Nah sementara ini media-media seperti KPU, Bawaslu, dan termasuk juga DKPP masih mengandalkan media-media online menjadi media-media utama dalam menyampaikan informasi. Karena apa? Karena media-media mainstream itu sulit untuk diajak dan itu semua harus pakai uang. Tidak bisa ditukar barter dengan hasil sitaan yang tadi disampaikan oleh Prof. Muhammad. Dan itu biayanya mahal, karena menyangkut tentang editorial dan lain sebagainya. Kepada penyelenggara pemilu baik DKPP, KPU, Bawaslu dibanding dengan institusi negara yang lain. Tetapi ketika ditanyakan kepada LPDS, ya itu hasilnya agak beda, lebih sinikal gitu ya. Dia biasa buat bisnis LSM dengan informasi yang mungkin lebih baik ketimbang sebagian besar milik kita. Tapi secara umum kalau kita mengembalikan pada hasil opini publik, nilainya A ya untuk KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu 2014. Jadi saya sebut nilainya A karena sebagai dosen 80 sampai 100 itu A, kalau nilainya 70 sampai 80 B kan gitu. Dan evaluasinya cukup detail, bukan hanya approval rating secara keseluruhan, tapi mulai dari proses sebelum pemilu, pas hari H sampai pasca pemilu. Nah itu yang positif dulu. Nah sekarang saya masuk hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki ke depan. Menurut saya, pileg 2014 adalah pileg dengan nuansa money politik paling brutal yang pernah saya saksikan. Jadi dalam disertasi saya memakai 4 metode. Satu, metode survei nasional. Yang kedua, metode survei eksperimental. Yang ketiga, saya memakai metode survei tim sukses untuk melihat dari sisi aktornya, sementara pemilihnya dari sisi demandnya, dan terakhir dari sisi wawancara. Mengapa saya tidak kesimpulan seperti itu? Kita punya survei nasional, mereka yang menerima, bukan ditawari, yang menerima uang pada pileg 2014 kemarin itu sebanyak 28% menerima. Itu naik hampir 3 kali lipat dibanding pemilu 2009. Kemudian kalau kita pakai eksperimen itu mengurangi bias sosial disability. Jadi kita nggak nanya apakah ibu bapak terima uang atau tidak, tapi kalau pakai eksperimen kita memakai metode yang menempatkan antara treatment sama kontrol tanpa menginterogasi atau menempatkan responden sebagai terdakwa. Itu hasilnya juga kurang lebih sama. Artinya money politik sudah permisif di sini. Tanpa pakai teknik eksperimen sekalipun, hasil antara direct question sama teknik eksperimen itu kurang lebih hampir sepertiga pemilih ngaku terima duit. Jadi soal money politik bukan lagi persoalan yang sensitif sekarang di mata pemilih. Nah ini dari 10% naik hampir sepertiga. Ini harus jadi catatan penting ya, mengapa sampai itu terjadi. Nah dugaan saya
Ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor institusi. Faktor institusi ini terkait dengan banyak hal. Satu, pemilu kita dengan proporsional terbuka itu akan menyeret pada pola yang disebut dengan candidate center politik atau personal vote gitu ya. Jadi tarungnya itu antara di dalam partai. Jadi divisive intra-party competition membuat caleg itu seperti mengalami perang saudara antar sesama caleg dalam satu partai. Ketika saya riset lapangan di Sulawesi Utara, itu para caleg mengakui kalau mau datang ke satu desa, dia minta list daftar pendukung desa dari lawannya. Jadi lawannya dia minta, tolong saya minta daftar pendukung kamu di desa A, yang saya nggak bakal kasih duit ke situ. Kenapa? Karena itu pendukung kamu, saya nggak mungkin mendapatkan suara dari basis lawan. Jadi saya cari saja dari basis partai sendiri, tetapi mereka saling memperebutkan di antara sesama calon. Yang kedua, faktor institusi kedua adalah semakin banyak jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil, itu juga memicu money politik. Jadi kalau satu dapil itu sampai ada 10 kursi yang diperebutkan, sementara mereka yang bisa memenuhi BPP itu saya tidak yakin bisa sampai 5 kursi sisanya itu diperebutkan, dan disitulah insentif caleg untuk melakukan money politik. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak ya testing ya terhadap DKPP. Ada yang saya kira perlu digarisbawahi. Yang pertama itu adalah bahwa tugas fungsi DKPP ini saya kira sudah on track. Integritas penyelenggara pemilu yang akan memilih para pemimpin bangsa ini. Itu baik sekali. Nah ini kita lihat sebagai hulu. Tapi bisa juga kita lihat itu masalahnya berpusat kepada apa? Ada pertarungan antara kepentingan individual, kelompok-kelompok politik, sosial politik, ekonomi dan sebagainya itu, yang itu berkolaborasi dengan kekuasaan hukum, kekuasaan politik, dan kekuasaan uang.